Halo semuanya. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Janet Taurel. Saya Aurelia Puji Handayani. Saya Muhammad Fikri Nugroho. Saya Videowati. Saya Mutiara Rizky Kinanti. Saya Ruben Febrianus Darius. Kami dari kelompok 6. Aduh, lu pusing gak sih sama materi Fung ini? Iya, pusing banget. Gimana ya caranya? Nggak tahu, gue juga bingung nih. Aduh. Dan itu lagi ngapain ya? Kalian lagi belajar apa? Kita lagi belajar materi Fung ini. Kita nggak ngerti materinya. Bingung banget. Gimana kalau kita lihat materi dari YouTube aja? Boleh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi fungi. Nah, menurut teman-teman, mana di antara gambar ini yang dapat dikategorikan ke dalam kingdom fungi? Yap, semuanya dapat dikategorikan ke dalam kingdom fungi. Nah, untuk memahami materi fungi lebih lanjut, simak video ini sampai akhir ya. Di dalam video ini, kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri fungi, cara hidup dan struktur, reproduksi, dan klasifikasi. Wah, menarik ya! Kita akan mulai ke pengertian dan ciri-ciri terlebih dahulu. Nah, teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik, tidak mempunyai klorofil, dinding sel tersusun atas zat kitin, dan tubuh atas hifa. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya, tapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan, dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk oval, ada yang berupa benang, dan ada yang memiliki tubuh buah, berbentuk payung, berbentuk mangkuk, bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis atau sangat kecil, sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis dan ada yang berukuran makroskopis. Ciri selanjutnya merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Kita lanjut ke ciri-ciri yang keempat. Tubuh dilindungi zat kitin. Zat kitin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Dan meski jamur bentuknya mirip dengan tumbuhan, namun jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Ia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Nah, sampai di sini teman-teman udah bisa mengenali jamur dengan keunikannya ya. Jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup?
Nah, kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama ada saprofit, yakni jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Yang terakhir ada mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan, seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk lichen atau lumut kerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung atau kap jamur, lamela yang jika dipotong kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian, pada tangkai jamur ada cincin, stipe atau tangkai buah, vulva, dan kumpulan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, gimana ya cara jamur memperbanyak diri sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler? Jamur memiliki 2 cara reproduksi, yaitu cara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual pada jamur uniseluler. Pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian, jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa spora ngiospora dan kondiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami yang terdiri dari proses plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami penyatuan inti sel. Spora seksual yang dihasilkan secara singgami dapat berupa zigospora, askospora, dan basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu ascomycotina, basidiomycotina, deuteromycotina, dan zygomycotina. Bagaimana perbedaan keempat divisi tersebut? Kita akan membahasnya lebih detail. Mulai dari divisi zygomycotina, divisi ini memiliki spora seksual berupa zigospora yang berdinding tebal pada masa istirahat, sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Hifa jamur ini bercabang tapi tidak bersekat atau seonositik. Jadi, hifa pada jamur ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat ya. Divisi zygomycotina memiliki 3 tipe hifa, yaitu ada stolon, rhizoid, dan sporagiofor. Reproduksi zygomycotina terdiri dari reproduksi aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporagium akan masak dan pecah kemudian tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur baru. Sedangkan pada proses seksual, dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan membentuk gametanium yang mengandung banyak inti haploid. Kemudian terjadi plasmogami, penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding gametagium dan diikuti proses karyogami, penyatuan inti sel sehingga terbentuk zigot dan zigosporagium menghasilkan zigospora. Zigospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati dan proses kembali berulang. Nah teman-teman, berikut catatan reproduksi pada jamur divisi zygomycotina. Contoh jamur pada divisi zygomycotina antara lain Rhizopus yang mampu memecah amilum menjadi dektrosa protein dan lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana.
Apabila Rhizopus tumbuh pada makanan dan atau buah-buahan, itu dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan. Misalnya Rhizopus stolonifer, jamur roti, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus oryzae yang merupakan jamur pada tempe. Selain Rhizopus, juga ada Mucor sebagai pengurai kotoran ternak, Beauveria bassiana, pengendali hama alami, dan Pilobolus sebagai pengurai kotoran hewan. Divisi fungi berikutnya Ascomycotina. Divisi ini memiliki jamur dengan hifa bersekat dan berinti banyak, bersifat saprofit dan parasit, menghasilkan spora dalam askus atau ascospora. Setiap askus mengandung 8 spora dan askus-askus yang berkumpul akan membentuk askokarp. Bentuk-bentuk askokarp pada Ascomycotina antara lain Apothecium askokarp berbentuk mangkuk atau cawan, Veritasium berbentuk seperti botol berleher yang terdapat lubang osteolum, Cleistocesium berbentuk bola, dan askus tanpa askokarp. Proses reproduksi Ascomycotina secara aseksual. Ascomycotina uniseluler berproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Sedangkan secara seksual Ascomycotina uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan cara singgami. Dimulai dari askopora, tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dan antheridium yang berpasangan. Kemudian terjadi plasmogami dan koriogomi melalui trikogin, sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 askokarp yang akan tumbuh menjadi hifa baru dan proses kembali berulang. Berikut catatan divisi reproduksi pada jamur Ascomycotina. Berupa contoh peranan Ascomycotina antara lain Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan tapai dan roti, Penicillium notatum menghasilkan antibiotik, dan Neospora carasa untuk membentuk oncom merah dan ampas tahu. Divisi berikutnya Basidiomycotina. Basidiomycotina merupakan jamur multiseluler dan berukuran makroskopis. Struktur tubuhnya terdiri dari pilus, lamella annulus, step, vulva, dan miselium. Memiliki hifa bersekat, bersifat saprofit pada serasa daun, merang padi atau batang pohon yang mati, serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Mempunyai badan buah yang disebut basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Basidium merupakan tempat terbentuknya spora. Bentuk basidiokarp bermacam-macam, seperti payung, kuping, atau setengah lingkaran. Reproduksi Basidiomycotina secara seksual dengan membentuk konidia secara seksual dengan cara singgami melalui basidiospora. Hifa positif dan hifa negatif mendekat dan terjadi plasmogami sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium tersebut berkembang menjadi basidium. Terjadi kariogami atau penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut sterigma. Inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Dan ini adalah catatan reproduksi pada jamur divisi Basidiomycotina. Contoh jamur divisi Basidiomycotina antara lain Volvarilla volvaceae, Auricularia polytricha, dan
pleurotus yang semuanya dapat diolah menjadi makanan. Selain dapat dimanfaatkan, beberapa contoh jamur Basidiomycotina juga ada yang merugikan tumbuhan seperti Exobasidium vexans, parasit pada daun teh, Ustilago scitaminae, parasit pada tebu dan jagung, dan Puciniae arachidis menjadi parasit pada tanaman kacang. Divisi terakhir adalah Deuteromycotina. Kelompok jamur ini memiliki hifa yang bersekat-sekat, umumnya berukuran mikroskopis. Selain itu, hidupnya berlangsung secara saprofit pada sisa makanan dan juga bersifat parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ternak, dan juga tanaman. Jamur kelompok Deuteromycotina ini dapat bersimbiosis dengan alga, membentuk lichens atau lumut kerak. Jika bersimbiosis dengan akar, tumbuhan disebut mycorrhiza. Perkembangan biakan jamur ini hanya berlangsung secara aseksual dengan membentuk spora, conidiospora, blastospora, dan artospora. Reproduksi seksual pada jamur divisi ini belum diketahui sehingga dinamakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Contoh jamur divisi Deuteromycotina, Nea falcicolor, yang mengakibatkan penyakit panu, Epidermophyton flocosum menyebabkan penyakit kaki atlet, dan Trichophyton menyebabkan penyakit ringworm. Nah, teman-teman, itulah keempat divisi dari fungi dengan ciri-ciri, cara reproduksi, dan contohnya masing-masing bisa dipahami ya. Untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat karakteristik divisi fungi, berikut ini kesimpulan dibedakan hifa yang dimiliki, proses reproduksi aseksual, reproduksi seksual, cara hidup, habitat, dan bentuk tubuh buah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai lumut kerak. Apa sih yang kalian ketahui tentang lumut kerak? Nah, jadi lumut kerak atau lichen merupakan simbiosis antara jamur mycobion dan alga phycobion. Menurut Geoffrey Clark Ainsworth, tercatat sebanyak 18.000 spesies lumut kerak yang tersebar di berbagai habitat. Bentuk kehidupan dan perilakunya sangat khas dan jauh berbeda dengan komponen masing-masing jamur dan alga. Lumut kerak tumbuh pada batang pohon, kayu busuk, bebatuan, dan di atas tanah. Lumut kerak dapat bertahan dalam keadaan panas, dingin, dan kering luar biasa. Oleh karena itu, lumut kerak dianggap sebagai vegetasi perintis atau pioner. Mycobion pada lumut kerak biasanya berupa Asomycota dan Phycobionnya berupa alga hijau atau alga hijau biru. Baik yang uniseluler maupun yang berfilamen, sebagian besar lumut kerak terdiri atas hifa jamur yang terjalin rapat. Hifa khusus, yaitu rhizoid dari jamur, berfungsi sebagai pelekat pada batu, kayu, atau tanah. Talusnya seperti spora dan menyerap air. Pada simbiosis ini, alga memperoleh air dan unsur esensial dari jamur, dan sebaliknya, alga memberikan makanan hasil fotosintesis kepada jamur. Kehidupan bersama yang saling menguntungkan ini disebut simbiosis mutualisme. Reproduksi lumut kerak dilakukan dengan fragmentasi atau dengan soredium. Soredium terdiri atas satu atau beberapa sel alga yang terbungkus rapat oleh hifa jamur. Jika soredium terlepas dan terbawa angin atau air ke tempat lain, akan tumbuh menjadi lumut kerak baru. Beberapa lumut kerak juga menghasilkan askospora yang terbentuk di apotesium. Massa halus pada permukaan alga dan jamur masing-masing dapat menjadi individu baru.
Terjadinya simbiosis ini sebenarnya secara kebetulan saja. Jika jamur tidak berjumpa alga, kedua organisme tersebut tetap dapat hidup sendiri-sendiri. Menurut bentuknya, lumut kerak dapat dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, krustos. Misalnya grapis, tampilannya seperti coret-coret kecil yang panjang di pepohonan. Yang kedua, folios. Misalnya Umbellicaria dan Parmelia yang tumbuh pada bebatuan dan pepohonan. Dan yang ketiga, Rhukitos. Misalnya Usnea longissima yang disebut janggut resi yang panjangnya dapat mencapai beberapa meter. Genus Cladonia dapat menutupi luas di kutub utara dan kawasan subarktik. Lumut kerak bermanfaat sebagai makanan bagi hewan, sebagai bahan pewarna makanan, digunakan juga dalam industri parfum, sumber litmus yang digunakan dalam laboratorium kimia, juga sebagai indikator tingkat polusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang mikoriza. Mikoriza adalah simbiosis antara hifa jamur dengan akar tumbuhan. Jamur tersebut biasanya dari golongan Zygomicota, Asimicota, atau Basidiomycota. Ada 2 tipe mikoriza, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Yang pertama, ektomikoriza. Jamur ini tubuh buahnya berbentuk seperti payung, bola atau bulat. Hifanya hanya menembus epidermis akar dan tidak sampai menembus korteks. Jamur ektomikoriza tidak dapat tumbuh dan bereproduksi tanpa bersimbiosis dengan akar tumbuhan inangnya. Dari tumbuhan inangnya, jamur memperoleh bahan makanan seperti gula, vitamin, asam amino, dan makanan lainnya. Sedangkan tumbuhan inangnya mendapatkan air dan unsur-unsur dari tanah lebih banyak tanpa memerlukan rambut akar. Jamur ektomikoriza yang bersimbiosis dengan tanaman pinus bentuknya seperti payung. Dengan ektomikoriza, tumbuhan pinus lebih tahan kering dan terlindungi dari hama-hama jamur. Yang kedua, endomikoriza. Jamur ini bersimbiosis pada akar yang hifanya menembus pada sel-sel korteks. Endomikoriza terdapat pada akar tumbuhan, anggrek, kol, pit, dan berbagai pohon-pohon. Endomikoriza dapat hidup tanpa bersimbiosis dan terdapat pada berbagai jenis pohon di tanah dan tidak memiliki inang yang khusus. Pada tumbuhan polong-polongan, jamur ini dapat merangsang pertumbuhan bintil-bintil akar yang bersimbiosis dengan rhizobium. Nah, gimana sekarang udah ngerti kan? Udah.